kenapa polisi itu menahan tersangka kok ditahan gitu. Apa maksudnya itu? Karena ternyata banyak yang belum paham teman-temannya. Kenapa ditahan polisi? Maksudnya apa itu penahanan itu? Nah, ini sekarang kita akan jelaskan dengan bahasa sederhana, bahasa orang kampung. Elang Mau, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Jadi begini, penegakan hukum itu teman-teman ya harus transparan, nggak boleh ditutup-tutupi ya. Artinya apa? Ketika kita berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan penegak hukum, kita harus tahu apa kesalahan kita, kenapa kita diproses. Jadi kita harus tahu. Jadi banyak kita lihat di televisi ketika ditanya ya teman-teman kepada penegak hukum, jawabannya apa? Nanti di pengadilan katanya. Kalau menurut saya yang bersangkutan atau yang berhadapan atau kita katakanlah tersangka ini, dia harus tahu ya kan apa kesalahannya ya, kenapa dia ditangkap, kenapa dia ditahan, dia harus diberitahu gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan oh nanti aja di pengadilan, oh nanti aja begini begitu, nggak bisa teman-teman. Bagaimana seseorang yang berhadapan dengan hukum bisa membela diri kalau dia sendiri tidak diberitahu apa masalahnya ya. Penegakan hukum itu harus transparan, kecuali caranya ya, tekniknya itu rahasia daripada perusahaan ya kan. Bagaimana penyidik atau petugas mengungkap suatu perkara itu keahlian mereka ya, itu nggak perlu mereka beritahu. Sekarang kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penahanan itu. Kenapa polisi menahan tersangka, terus apa boleh ditahan sembarangan gitu ya. Jadi teman-teman, penahanan itu adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Jadi penahanan itu penempatan seorang tersangka di tempat tertentu atau di kantor polisi yang dikurung dia itu, dimasukin ke sel oleh penyidik. Itu namanya penahanan ya kan. Itu diatur di pasal 1 angka 21 KUHP. Itulah, jadi penyidik atau polisi itu menempatkan tersangka di dalam tahanan, itu namanya penahanan. Kenapa tersangka ini dimasukkan ke dalam tahanan? Ya, tersangka ini dimasukkan ke dalam tahanan ini jika dia diduga melakukan tindak pidana ya, dengan minimal 2 alat bukti. Nah, gitu dia. Jadi intinya kan orang ditahan itu jika diduga melakukan tindak pidana ya kan, dengan bukti permulaan yang cukup katanya. Nah, menurut putusan Mahkamah Konstitusi teman-teman, bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Lalu alat bukti itu apa? Nah, di dalam pasal 184 dijelaskan alat bukti itu ada 5 teman-teman. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Jadi orang itu ditahan ya karena diduga melakukan tindak pidana dan sudah ada
alat buktinya 2, kira-kira begitu dia. 2 itu apa? Di antara yang 5 tadi, keterangan saksi kah, keterangan ahli kah, atau surat antara lain, ini ada 2 dia. 2 di antara 5 ini harus ada. Barulah polisi bisa menahan orang. Menahan orang apa tadi sudah kita jelaskan. Jadi tidak semua orang itu bisa ditahan, ya. Begitu teman-teman, tidak semua orang yang bermasalah itu bisa ditahan dia. Lalu siapa yang menahan, ya kan? Apakah semua polisi bisa menahan? Ya. Yang bisa menahan adalah penyidik, ya teman-teman ya, penyidik. Karena tidak semua polisi itu penyidik, ya kan? Ada dia yang sudah jabatannya adalah penyidik dan dia bisa melakukan penahanan. Lalu bagaimana cara menahannya, kan gitu. Nah, kalau menahan orang harus ada surat perintahnya, teman-teman. Ada surat perintah penahanannya. Nanti kalau orang ditahan itu, dia diberikan surat perintah penahanan. Kalau di polisi, biasanya ditahan itu 20 hari. Nah, jadi diberikanlah surat penahanan kepada yang bersangkutan. Di situ tertulis dia itu ditahan selama 20 hari di kantor polisi ini karena diduga telah melakukan tindak pidana ini, gitu. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian pertanyaannya lagi nih. Kenapa dia ditahan, Pak? Apa harus ditahan? Nah, ada alasannya lagi. Nah, seseorang itu bisa ditahan jika ya ancaman pidana yang disangkakan kepadanya itu ancamannya itu di atas 5 tahun, minimal 5 tahun ke atas dia. Jadi kalau ancamannya di bawah 5 tahun, dia tidak bisa ditahan. Nah, kecuali ada pasal-pasal tertentu ya. Tapi secara umum dia bahwa orang bisa ditahan itu jika ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun lebih. Misalnya mencuri, itu kan mencuri ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nah, di orang pencuri itu yang diduga mencuri bisa ditahan. Nah, kalau misalnya perzinahan, nah perzinahan itu ancaman hukumannya itu 9 bulan. Berarti dia tidak bisa ditahan. Nah, kalau tidak bisa ditahan bagaimana, Bang? Bukan berarti kalau tidak ditahan perkaranya tidak lanjut ya. Perkaranya prosesnya tetap berjalan dia. Hanya saja si tersangka ini tidak bisa ditahan. Dia lapor, wajib lapor ke kantor polisi gitu loh. Tapi tidak bisa dikurung dia. Tidak bisa ditahan dia. Nah, itu dia teman-teman ya. Lalu alasan kedua apa? Takut melarikan diri. Jadi tidak hanya cukup ancaman hukumannya 5 tahun. Ancaman hukuman 5 tahun. Lalu penyidik khawatir dia lari misalnya. Penyidik khawatir dia akan mengulangi perbuatannya misalnya. Atau dikhawatirkan lagi dia menghilangkan barang bukti. Barulah ditahan dia. Begitu dia. Jadi tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya tadi orang ditahan. Lalu kesimpulannya kenapa dia ditahan? Supaya polisi bisa melakukan pemeriksaan lancar. Jadi tidak perlu nyari-nyari orangnya lagi. Kalau dalam proses pemeriksaan ini kan panjang nih. Nah, tidak perlu lagi dia dicari-cari, makanya ditahan dia. Begitu teman-teman ya.